Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Putu Bun kawan. Ini kita punya ileng-ileng. Sebetulnya tadi tidak kita rekam karena rencananya itu kita pengen ngolah ini tanpa ada dokumentasi. Tapi lama-lama kita itu merasa sayang. Jadi ini kita tadi sudah bongkar dan ini kita pecah batang. Ileng-ileng ini sudah lama sekali sebetulnya. Ada kalau 8 bulan. Hanya sampai ini pembentukan cabang sebesar ini. Jadi dulu ini sudah banyak cabang-cabangnya, ini ya kita potong-potong terus ini karena tidak sesuai, tumbuhnya tidak sesuai, padahal ini sudah tak besarkan, tujuannya untuk membengkakkan bagian bawah, tetapi ternyata tidak mampu membesarkan bagian bawahnya. Ya mungkin memang karena medianya ya, karena dulunya itu kita tanam di pot kecil dan medianya tidak pernah kita ganti karena ini hanya untuk bahan belajar saja ini ya. Ini dulu kita kawati juga sudah kita potong ini 3 kali ini sampai akhirnya tumbuh tunas. Ini yang terakhir kita potong press, kemudian kita buat tiukan di sini. Ini kita mencoba untuk membuat pengepenan. Nah yang disayangkan itu adalah di bagian sini itu tidak ada percabangan yang sesuai. Awalnya itu pengen berharap akan ada tunas di sini, akan tetapi tumbuhnya ternyata di samping. Akhirnya kurang cocok, tak buang. Ya, pengen tumbuh di sini, tapi ternyata tumbuhnya di sini. Akhirnya kita buang lagi. Terus, nah ini dulu juga sudah besar ini. Ya, ini kambiumnya sudah hampir nutup ini. Awalnya kita biarkan, tujuannya adalah untuk membantu ini, akan tetapi ini mengalami kekeringan. Akhirnya kita bersihkan lagi nih. Dan kali ini kita mencoba untuk pecah batang. Tadi sudah kita pecah, baru ingat bahwa ini belum pernah didokumentasikan. Nah, siapa tahu dari teman-teman juga ingin mencoba untuk pecah batang ileng-ileng, atau bahkan mungkin sudah pernah mencoba, nanti bisa share untuk komennya bagus dan tidaknya ileng-ileng dipecah. Nah itu kita perlu informasi ya. Untuk kedepannya ini nanti hidup dan tidaknya kita tidak tahu, tapi ini akarnya ini tadi banyak sekali, tapi sudah kita press ya. Yang besar-besar ini sudah kita potong-potong, sudah kita press. Nah ini kita pecah, pengen membengkakkan ini supaya agak enak nanti pandangannya. Nah ini nanti kita akan bengkakkan lagi, tapi ini masih ada proses pemecahan lagi. Jadi ini akan kita pecah kedua ini. Nah ini nanti kita akan pecah. Dulu ini sudah sampai tak coret-coret ini, tak kasih goresan-goresan ini ya supaya membengkak, tetapi ternyata belum mampu. Nah mau tidak mau, akhirnya ini kita pecah ya. Semoga nanti ini bisa hidup dan nanti teman-teman yang mungkin juga punya ileng-ileng bisa ikut mencoba kalau berhasil. Tapi kalau misalkan kok tidak berhasil, entah itu nanti mati ya, kita nanti akan mencoba lagi karena untuk bahan ileng-ileng masih mudah untuk didapat. Jadi ini yang ini kita coba untuk pecah. Oke. Awalnya hanya ini pecah akar saja tadi, tetapi kok setelah tak pikir-pikir sekalian saja kenapa gitu lah. Nah, akhirnya ini tak pecah tadi. Nah ini kita ketika kita mecah, ini bekasnya masih kelihatan ya, pakai geraji ini. Ini tadi tak geraji yang tengah ini, tak geraji. Setelah geraji sampai ini baru tak cukil. Nah ini nanti ini kita pahat, kita pecah, kemudian ini diperbaiki untuk pengajarannya. Oke, kita akan lanjutkan. Oke, ini kita pakai matras ya, supaya nanti ketika kita pecah, kita pahat, kulitnya tidak terlalu rusak. Sekali lagi kawan-kawan, ini bukan tutorial. Jadi kalau misalkan teman-teman menganggap ini tutorial, yo aneh juga. Ini hanya sekedar kegiatan kami saja ini. Ya, ini kita pakai pahat.
Nah, ini kita bengkakkan pakai ini aja. Nah, ini sudah, tinggal bagian yang ini. Nah, ini kita mau misah yang akar ini. Ternyata keras banget karakter ileng-ileng kawan. Oke, ini sudah ya. Ini agak susah tadi, jadinya kita pakai pecahan genteng yang agak besar. Kemudian ini kita perlebar lagi ya. Sekarang bagian yang ini ya, ini kita bengkakkan terus dikasih pengganjal. Oke kawan, ini sudah selesai. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Ada pembengkakan akhirnya di sini. Ya, suatu saat jika hidup, ini kita akan olah lagi supaya jadinya akan ada dokumentasinya. Untuk target berikutnya, jika ini hidup, ini pecah yang ini. Ya, diharapkan nanti akan ada akar di sini keluar. Ini sudah tak kasih luka ini. Ketika ini sudah keluar akar, baru suatu saat ini kita akan pecah. Ya, supaya nanti membengkak ke sini dan di sini akan ada akar, ada kakinya. Karena yang ini masih kosong. Nah, di sini sudah penuh. Ya, diharapkan nanti yang belakang ini nantinya keluar akar gitu. Sekarang tinggal kita tanam. Ya, untuk penanaman ini ya. Ini tak kasih pecahan genteng ada 3. Kemudian ini adalah sekam. Tujuannya apa untuk pecahan genteng ini? Ini untuk resapan nantinya, resapan air. Karena di atasnya itu kita kasih batu bata. Ya, jadi masih tetap ada rongga ya, untuk resapan airnya. Tujuannya apa? Kita kasih batu bata ini, kita hanya ingin nanti ketika lama kelamaan, karena ini nanti medianya itu adalah lebih banyak sekamnya, diharapkan nanti tidak ambles gitu. Sekarang kita kasih media. Ya, ini kita punya pakis, jadi kita manfaatkan untuk membuat naiknya. Nah, seperti ini. Ini hanya untuk pengganjalan saja supaya naik. Ya, sekarang kita kasih tatakan. Ini dia kawan. Ya, sekarang kita kasih medianya. Ini medianya tanah campur sekam. Sekam sudah lapuk, bekas dari limbah ayam broiler atau limbah peternakan ayam broiler. Oke, ini sudah selesai. Tinggal kita siram. Bisa dilihat ya, langsung hilang. Nah, ini sangat poros sekali, diharapkan nanti bisa mendongkrak pertumbuhannya. Ya, untuk harapan dari bahan bonsai ileng-ileng ini itu ini akan ada tumbuh tunas baru di sini. Harapannya dari dulu ini nggak bisa tumbuh-tumbuh di sini, entah bagaimana caranya supaya tumbuh tunas. Nah, ini masih kita cari ini cara-caranya ya. Jadi masih ada keinginan nantinya akan ada tumbuh tunas di sini untuk nantinya menjadi cabang pertama. Kemudian nanti ini
ya di bagian ini ada tapi di depan, jadi tidak enak. Enaknya itu nanti di sini untuk cabang yang keduanya. Ya mungkin ini yang bisa kita bagikan, yaitu pecah batang bonsai ileng-ileng. Ya ini pemula, kita hanya belajar, kita hanya sharing kegiatan kami, kita tidak mengajari kawan. Bagi teman-teman yang memang mengikuti putu bonsai dan ingin ikut belajar, yuk kita belajar bersama-sama dengan putu bonsai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.